Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Waalaikumsalam. Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi. Hari ini kita kehadiran satu tamu hebat, Ya. seorang budayawan, mantan rektor di Universitas di Palembang. Dan sekarang beliau adalah seorang budayawan dan juga seorang pemerhati kesenian di Palembang. Juga mantan kemarin itu sempat juga di Koran. koran. Oh, memang seorang wartawan kemarin ya. Hebat. Pak Tareh Rasid. Pak Tareh, assalamualaikum. Sehat ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi. Padahal beliau ini seorang pengamat politik. Seorang politikus hebat juga di Palembang ya. Sekarang katanya tugasnya seorang tenaga ahli di Sumatera Selatan. Bang Tareh, kita tidak ngomong politik, tapi ngomong tentang perda kebudayaan dan perda kesenian yang belum tuntas juga dibahas di DPRD Sumsel Palembang. Palembang ya. Menurut Pak Tareh, apa penyebabnya sehingga perda ini mandek dan menjadi pertanyaan besar oleh masyarakat Sumatera di Palembang? Saya kira kita harus melihat duduk masalahnya ya. Pertama, perda kesenian menurut teman-teman seniman itu sudah ada naskah akademiknya kan. Kemudian kalau sudah ada naskah akademiknya kan tinggal teknik menurunkan ke raperda kan, bentuk apa aturan-aturannya kan yang harus diatur. Di satu sisi katanya ada perda kebudayaan. Ini saya kira dua hal yang berbeda. Sebab perda pemajuan kebudayaan itu ada 10 objek kebudayaan, antara lain seni. Nah, jadi kalau umpamanya perda kesenian, saya belum baca naskah akademiknya ya. Tapi saya bayangkan itu menyangkut terkait dengan ada kesenian modern, gitu, ada kesenian tradisional, kan gitu kan. Kemudian jenis kesenian, kita ambil aja musik misalnya. Musik itu dari mulai musik modern, itu seperti katakanlah mulai dangdut, dangdut sampai kepada blues. Itu ragam jenis musik itu. Kemudian ada tradisional, Batanghari 9 sampai ke Rodat misal kan gitu kan. Nah, ini harus diatur gitu kan. Itu khusus di bidang kesenian. Ada lagi teater. Teater bisa masuk dalam seni pertunjukan. Seni pertunjukan ya bisa teater, musik juga termasuk kan. Kemudian tari. Nah, tari juga sendiri di dalamnya ada beragam tari kan. Ada tari modern, ada tari tradisional. Kemudian ada seni rupa. Seni rupa itu beragam juga, ada lukis, ada pitnyet, segala macam kan. Ada yang lukisan yang bentuknya natural, ada yang abstrak. Beragam itu kan harus diatur semua. Jadi memang lebih spesifik saya kira perda kesenian. Nah, di dalam perda kesenian itu selain cabang-cabang kesenian tadi, bagaimana lembaga kesenian mengelola ini kan agar kemajuan kesenian bisa terkontrol. Dengan kata lain, lembaga kesenian dan bekerjasama dengan pemerintah untuk memajukan kesenian itu sendiri gitu loh. Nah, sesuai dengan cabang-cabangnya. Nah, jadi lebih spesifik. Jadi kalau umpamanya dia dimasukkan ke dalam perda kebudayaan, bisa memang. Tetapi kan harus lebih detail juga ngurusin keseniannya. Jangan-jangan saya khawatir nanti kesenian ini cuman untuk memenuhi sebagai objek kebudayaan saja, diatur sedikit. Saya kira yang perlu itu saya pikir ya sudah yang sudah ada naskah akademiknya, tinggal pakai metode Rosipi dan itu untuk diturunkan ke rancangan perda jadilah, tinggallah dibahas. Apakah ini inisiatif dari DPR, dalam hal ini DPR di Kota Palembang, atau inisiatif dari Wali Kota Palembang. Kan bisa begitu. Kalau ini inisiatif dari Wali Kota Palembang, maka dia mengajukan ke DPR, tetap dibahas ke DPR kan begitu. Nah, tapi bisa juga itu menjadi inisiatif dari teman-teman di Dewan. Jadi hak inisiatif DPR. Nah,
amat tergantung sama teman-teman seniman apakah itu. Tapi kalau ngeliat prosesnya saya lihat mereka mengajukan naskah akademik sama Raperda itu ya itu melalui wali kota. Ada semacam sewaktu sebelum pilwaku kemarin itu mereka sudah ada semacam agreement antara calon wali kota yang sudah terpilih hari ini Ratu Dewa sama siapa wakilnya? Prima Salam ya dari Gerindra itu kan. Ada semacam kesepakatan untuk memajukan kesenian melalui perda gitu loh. Saya kira saran saya ya itu saja digarap, kemudian diusulkan oleh pemerintah kota dalam hal ini Pemkot tentu saja melalui dinas kebudayaan yang kemudian ada juga biro hukumnya kan di kota kan. Nah itulah kemudian diajukan ke DPR, tinggal nanti menjadi prolegda Bapemperda di kota lah yang akan nanti mengagendakan itu untuk dibahas gitu loh. Saya kira itu. Berarti ini intinya masih ke wali kota dulu. Seperti apa inisiatif wali kota terhadap kondisi ini? Tergantung saya kira. Kalau umpamanya teman-teman seniman itu mengusulkan ke legislatif dalam hal ini wali kota, itu perda itu jadi hak inisiatif eksekutif. Tapi kalau umpama teman-teman itu mengusulkan melalui DPR, berarti itu bisa jadi hak inisiatif di legislatif atau DPR di Kota Palembang gitu. Berarti keputusan masih di teman-teman yang ada di Dewan Kesenian Palembang. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman itu ngajukan ke wali kota ya tahu. Kalau dia ngajukan lewat dinas kebudayaan, berarti kan inisiatif wali kota kan, inisiatif pemerintah Pemkot lah, pemerintah kota. Yang itu alurnya kemudian diusulkan ke DPRD Kota Palembang. Nanti diagendakan oleh DPRD Kota Palembang untuk dibahas. Panjang itu mekanismenya kan, ada semacam konsultasi publik dan sebagainya gitu. Kayak gitu. Ini keputusan di mana dulu nih Bang? Pertamanya kemana dulu nih? Kalau saya saran kalau saya dengar itu kan ada juga usulan perda kebudayaan. Saya kira diseplit aja, dipisah gitu loh. Perda kesenian tersendiri, perda kebudayaan sendiri. Perda kebudayaan ini perda pemajuan kebudayaan. Oh iya. Sesuai dengan undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, itu ada 10 objek Nah, di dalam perda pemajuan kebudayaan tetap disinggung kesenian, tetapi bisa merujuk itu bisa dilihat perda nomor sekian. Artinya sudah diatur di dalam perda kesenian sendiri gitu loh. Tetapi yang pemajuan kebudayaan ini ya karena itu 10 berarti tinggal 9. Nah, 9 itu yang diurusi yang harus dirumuskan di dalam perda pemajuan kebudayaan. Antara lain teknologi tradisional, pengetahuan tradisional atau pengetahuan lokal itu kan. Kemudian ada macam-macam permainan rakyat segala macam itu kan. Ritus itu sampai 10 objek kebudayaan, termasuklah kesenian di dalamnya. Nah, itulah yang harus dirumuskan di dalam perda kebudayaan. Kemudian bagaimana partisipasi masyarakat dalam memajukan seni, tentu saja lewat perda kesenian tadi di sini juga harus ada partisipasi masyarakat atau publik Kemudian bagaimana posisi kalau umpamanya perda kesenian, bagaimana posisi Dewan Kesenian, kan gitu, supaya tidak tumpang tindih dengan kebijakan-kebijakan oleh dinas kebudayaan kota, kan gitu, sehingga jelas kalau ada perda kesenian jelas nanti tugas pemerintah bagaimana, tugas teman-teman yang berada di Dewan Kesenian itu apa saja. Anggarannya juga jelas gitu loh. Ini persoalannya soal anggaran juga kan. Sehingga anggaran tidak nempel-nempel. Nempel-nempel ini kan bisa digunakan kegiatan-kegiatan lain gitu loh. Sehingga upaya untuk memajukan kesenian tidak maksimal atau tidak optimal gitu loh. Akhirnya kalau kondisi masih seperti ini. Ya, kalau lewat perda berarti kan diatur. Ada aturannya ya. Iya, ada payung hukumnya lah gitu kan. Itu. Tapi sekarang Dewan Kesenian belum berjalan berarti, belum berjalan. Dewan Kesenian kan sudah
terbentuk. apa nama kepengurusannya kan. Nasir kok nggak salah nama tuh ketua Dewan Kesenian Kota Palembang gitu. Nah, itu diatur di kota. Nah, kalau umpamanya ini kan inisiatif teman-teman di Kota Palembang, tapi bisa juga ini ditarik menjadi Perda Kesenian provinsi. Artinya kalau provinsi kan menyangkut kebijakan ya. Kebijakan bagaimana kebijakan kesenian di Sumatera Selatan misalnya kan. Yang tenis-tenis kan di kota atau di kabupaten. Kayak gitu. Masih bingung jadi teman-teman Dewan Kesenian untuk karena perda ini belum selesai juga. Ya bingung dalam artian tidak ada payung hukum jadinya kan. Iya. Kalau umpamanya payung hukumnya sudah, ya mereka kan sebenarnya tidak bingung, mereka kan sudah merumuskan itu. Naskah akademiknya, saya belum baca ya. Naskah akademiknya sudah ada. Tinggal nanti dari naskah akademiknya kan ada pokok-pokok persoalannya. Nah, pokok-pokok persoalannya, ruang lingkup masalahnya ini kan nanti yang akan diatur di dalam rancangan perda kesenian itu. Naskah akademik ini memotret apa-apa saja yang menjadi persoalan esensial masalah kesenian di Sumatera Selatan misalnya di Kota Palembang gitu kan. Nah, itu terpotret di dalam naskah akademik. Lantas bagaimana landasan filosofisnya? Bagaimana landasan sosiologisnya? Bahkan landasan bila perlu sampai ke detail, misal landasan politik, ekonomi dan sebagainya. Amat bergantung dari kajian-kajian yang dilakukan oleh tim naskah akademik perda kesenian. Kayak gitu. Intinya sudah bisa jalan sebetulnya. Kalau saya pikir karena ini sudah jadi ya ini misal teman ini menitipkan ke kota, Pemkop dalam hal ini kan. Nah, jadi pemerintah kota dalam hal ini Kota Palembang menjadi perda itu menjadi inisiatif dari eksekutif dalam hal ini pemerintah Kota Palembang. Nah, mungkin lewat Dinas Kebudayaan plus Biro Hukum ya. Nanti naskah akademik ini ya diserahkan ke DPR untuk menjadi diagendakan oleh DPR untuk dibahas gitu kan. Dari hasil pembahasan segala macam itu kan nanti ada mekanismenya lagi sampai kepada terumuskannya perda kesenian itu. Masih lama atau seperti apa nih Bang? Ya cukup lama prosesnya kan. Karena mekanismenya kan panjang itu kan, selain didiskusikan di DPR, kemudian ada diskusi publik gitu. Sampai selanjutnya setelah itu diserahkan kembali ke wali kota untuk ditandatangani wali kota kan. Untuk diresmikan, bisa digunakan langsung. Menjadi undang-undang. Menjadi undang-undang ya. Dalam tanda petik ya gitu kan. Oke. Jadi teman-teman Dewan Kesenian masih nunggu seperti mana nih Bang Tare? Ya saya kira karena ini saya mencoba membaca kegelisahan kawan-kawan kan. Karena ada usulan juga dari dinas kebudayaan kok nggak keliru ya toh. Mudah-mudahan tidak keliru ya toh. Atau mudah-mudahan keliru gitu. Jadi dinas kebudayaan ini menyodorkan draft perda kebudayaan. Nah, apakah perda kebudayaan itu sudah dirumuskan juga naskah akademik? Saya khawatir itu nyontek dari daerah-daerah lain, itu lebih bahaya. Tujuan naskah akademik itu memotret persoalan-persoalan di daerah gitu. Jadi kalau umpamanya perda itu kita contek dari daerah lain, ganti nama aja misal itu, kita nggak menangkap persoalan yang ada sesungguhnya di Sumatera Selatan. Iya. Jadi tugas naskah akademik itu memotret itu. Apa persoalan, misal pemajuan kebudayaan, apa persoalan pemajuan kebudayaan di Sumatera Selatan. Nah, itu dipotret dengan studi ya. Studi bisa studi petaka, bisa juga pekelapangan dan sebagainya untuk melahirkan naskah akademik itu gitu.
kayak gitu. Hmm. Jadi naskah akademik itu ya sangat-sangat penting. Penting gitu. Di naskah akademik lah ruh dari persoalan pemajuan kebudayaan di Kota Palembang. Oke. Kita belum tahu nih kondisi naskah akademiknya. Selesai ya Bang ya? Sudah dapat informasi Bang bahwa naskah akademik ini selesai? Saya belum dapat Oh, informasi, belum informasi juga tapi ya? saya dengar itu dinas juga mengajukan itu ke DPR apa ya, perda apa nama tuh pemajuan kebudayaan dan perda kesenian yang sudah ada naskah akademiknya itu jadi tertunda gitu loh. Oh. Nah, maksud saya dua hal yang berbeda. Jadi Iya. teman-teman di dinas kebudayaan Kota Palembang juga harus paham. Itu saya bilang tadi, persoalan kesenian itu kan beragam. Iya. Ada musik, ada tari, ada sastra. Sastra ini ada ragam lagi kan? Iya. Ada novel, ada puisi, ada teks apa nama tuh naskah drama kan? Nah, ada film kan? Ada apa tari? Tari ini kan ada tradisional dengan ada modern. Begitu juga seni rupa. Nah, kita kan macam mana di Kota Palembang? Kota Palembang ini kalau kita ngelihat sejarahnya cukup maju waktu itu sastranya. Oh iya. Dalam konteks Melayu ya. Cukup maju untuk di Kota Palembang. Malah pada saat itu kan ada kerajaan di Aceh sempat berkomunikasi para apa nama tuh raja-raja dulu ya. Artinya sastra di Kota Palembang maksud saya itu cukup katakanlah cukup dibilang maju ya. Bahkan apa nama tuh kalau kita lihat bahasa, nah bahasa ini salah satu objek kebudayaan loh. Nah, bahasa itu kita lihat apa nama tuh banyak pembenaran katanya itu justru dibantu atau kontribusi dari kegiatan-kegiatan seni gitu. Jadi jangan direduksi, maksud saya kebudayaan itu adalah kesenian. Atau amat keliru. Kadang-kadang orang begitu melihatnya kan. Seni itu bagian dari produk budaya. Gitu. Bahasa produk budaya. Gitu. Termasuklah apa namanya perilaku segala macam itu ya produk budaya. Nah, maksud saya teman-teman di dinas kebudayaan harus paham apa maunya teman-teman seniman merumuskan apa nama tuh perda kesenian itu untuk mendetilkan kesenian di Kota Palembang dalam hal ini kan begitu kan? Kan beragam tuh kesenian di Kota Palembang tuh kan. Nah, bagaimana problem-problem kesenian di Kota Palembang untuk maju Kalau kita lihat apa nama tuh Kota Palembang sebagai Darussalam banyak pengaruh dari agama Islam kan? Artinya bisa saja sastra-sastra yang di Kota Palembang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Kan gitu kan. Tetapi di Kota Palembang juga kan ada satu budaya Jawa kan. Nah, ada unsur-unsur budaya Jawa juga. Kan gitu kan. Ada unsur-unsur budaya agama Hindu gitu kan. Nah, ini yang harus dilihat oleh apa nama tuh teman-teman yang bekerja di dinas kebudayaan. Jangan direduksi lah seni adalah kebudayaan. Itu cara berpikir yang sempit, itu mereduksi kebudayaan itu sendiri. Sementara udah jelas kalau umpamanya Kuncoro Ningrat itu kan jelas merumuskan kebudayaan itu kan. Jadi maksud saya bisa aja merujuk ke konsepnya Kuncoro Ningrat. Tetapi yang jelas kita sudah punya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, objek kebudayaan itu ada 10 tadi kan. Ya, teknologi tradisional, ritus, permainan rakyat, pengetahuan tradisional atau pengetahuan lokal. Nah, itu semua yang harus dilihat dan dipotret oleh Dinas Kebudayaan terkait dengan di kota.
Nggak bisa juga dia mengambil saja di undang-undang, kemudian masuk ke dalam raperda, nggak bisa juga gitu. Betul-betul dipotret betul apa betul persoalan kebudayaan di Kota Palembang. Dua hal yang berbeda ya. Iya. Kebudayaan di Kota Palembang dengan kebudayaan di tingkat kabupaten. Bentuk kebudayaan kita aja kan ada kebudayaan Ilir dengan kebudayaan Ulu kan. Kalau kita lihat dari geografisnya kan. Artinya ada kebudayaan Ilir dan Ulu. Kalau Ulu ini kan katakanlah ada bahasa Kaganga itu dari Ulu. Kota itu lebih banyak di Jawa itu karena kalau kita ngelihat kan ada pelarian dari kerajaan-kerajaan Jawa ya, untuk mendirikan kerajaan di sini kan. Artinya ada unsur-unsur budaya Jawa kan. Bahasanya aja bahasa kayak bahasa Ngoko itu kan kalau di Kesultanan segala macam itu kan. Artinya jelas ada pengaruh budaya Jawa. Nah, permasalahannya itu apakah dalam bentuk kebudayaan hari ini misal itu bahasa masih nggak unsur-unsur itu menjadi kontribusi yaitu pengembangan bahasa di Kota Palembang misalnya. Kan gitu kan? Atau apa sih pengetahuan lokal kita ambil ya? Pengetahuan lokal di Ulu itu kan bisa kita lihat kalau undang-undang adat ya simbol cahaya. Nah, apakah simbol cahaya ini di Ulu itu berkembang? Apakah dia mempengaruhi kota? Tapi kalau kita lihat dulu ketika ada marga pemerintahan yang khas di Sumatera Selatan ya. Jadi yang namanya otonomi khas di Sumatera Selatan ya Sumatera Selatan itu ya ada marga gitu loh. Di marga itu ada pemerintahan ya yang paling dekat dengan masyarakat. Di situ diatur semua. Jadi kalau umpamanya saya ambil contoh lah, umpamanya ngintip. Dulu kan kalau itu kan banyak di perairan kan. Ngintip betina mandi itu namanya bengkarung jengak jengul. Nah, kalau umpamanya kita ngintip betina mandi di sungai ya, dan si perempuan itu nggak suka, dia lapor ke adat. Nah, yang ngintip atau si pelakunya atau si bengkarung jengak jengul tadi itu bisa dikenai undang-undang adat. Misal harus bayar bisa kerugian dan sebagainya kan. Nah, itu semua di rapat adat. Nah, apakah itu berlaku di Kota Palembang? Kan gitu kan. Nah, yang kayak gini yang harus dipikirin oleh Dinas Kebudayaan itu. Jadi dua hal yang berbeda kan. Nah, ini menyangkut bahasa. Ini jadi objek kebudayaan. Salah satu dari 10 objek kebudayaan bahasa. Nah, di Ulu juga ada bahasa Kaganga atau Serat Ulu. Serat Ulu itu kalau umpamanya tahu kan Serat Ulu itu ada di sini. Dan sekarang kan ada kalau di Pemprov itu kan sudah ada di kemudian di bawahnya ada Serat Ulu. Nah, apakah itu kan Serat Ulu jadi alat komunikasi masyarakat pada saat itu kan? Dari budaya Ulu. Kan gitu kan? Budaya Ilir ini kan dagang. Kalau kita lihat dari perspektif kebudayaan seperti itu gitu. Jadi budaya Ulu dengan budaya Ilir itu saling berkomunikasi sekaligus saling memperkaya gitu loh. Nah, ini juga mewarnai bentuk-bentuk kesenian. Termasuklah bentuk-bentuk perilaku, sikap dan sebagainya gitu. Nah, karena itu saya saran Dinas Kebudayaan harus betul-betul ya biarkanlah kalau mamanya itu sudah diajukan oleh teman-teman seniman, ya biarkanlah. Ada perda kesenian di Kota Palembang, nanti dirumuskan lagi perda pemajuan kebudayaan. Nah, ketika di dalam perda pemajuan kebudayaan ini terkait dengan aturan-aturan kesenian, tinggal merujuk aja kan. Merujuk perda yang sudah ditetapkan. Kira-kira perda kesenian yang sudah ditetapkan lebih dulu. Kan gitu. Jadi lebih detail. Lebih detail gitu loh. Jenis kesenian aja banyak. Kan? Musik aja dari dangdut sampai ke blues kan. Kan gitu kan. Berarti masih
Belum selesai teman-teman Dewan Kesenian untuk bekerja atau seperti apa nih Bang? Sudah. Oh sudah Mereka ya. ini sudah merumuskan itu Iya. naskah akademiknya yang aku dengar ya. Persoalannya kan ini yang itu tadi apa nama tuh Perda. pihak pemerintah dalam hal ini apa dinas kebudayaan. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Itu mengajukan juga perda pemajuan kebudayaan, perda kesenian ini ditarik gitu loh. Di DPR, sudah di DPR. Kalau menurut saya itu ya biarlah perda kesenian yang sudah dirumuskan, sudah ada naskah akademiknya, itu diajukan ke DPR Kota Palembang, dijadikan agenda atau semacam prolegda lah di DPRD kota itu. Kemudian disusul dengan ada naskah akademiknya juga kan, perda pemajuan kebudayaan. Jadi ada dua perda, satu kesenian, satu kebudayaan, kan gitu. Nah karena di dalam apa nama tuh 10 objek budaya itu antara lain kesenian, ya dirujuk aja redaksinya di dalam apa perda kebudayaan untuk merujuk perda kesenian yang sudah ditetapkan, kan kira-kira gitu. Oh jadi ya sederhana jadi ya. Iya. Oke. Kalau ini kan ya di satu sisi bagaimana naskah akademiknya masih pertanyaan kita kan. Lantas apakah yang sudah diajukan itu betul-betul mencerminkan problem dari 10 objek budaya di Kota Palembang? Kan gitu. Perlu diingat ini kita bicara di konteks kota. Beda lagi dengan kabupaten. Beda lagi dengan provinsi gitu. Nah, teman-teman ini kan di kota. Iya. Makanya diusulkan lewat DPRD kota kan. Nah, teman-teman sudah apa nama tuh teman-teman kalau nggak salah Dewan Kesenian juga sudah apa nama tuh merumuskan ini sudah cukup lama katanya kan. Nah, sudah didorong aja oleh pemerintah kota dalam hal ini wali kota ini menjadi perda kesenian ini menjadi inisiatif dari pemerintah Kota Palembang. Kan gitu kan yang diusulkan oleh masyarakat sipil atau katakanlah komunitas seniman kan gitu atau masyarakat kesenian di Kota Palembang yang kemudian diusulkan ke DPRD Kota Palembang untuk diagendakan dalam prolegda yang nanti akan dibahas oleh Bapemperda DPRD Kota, kira-kira gitu. Oke. Bang, intinya tidak rumit sebenarnya. Tidak rumit, tidak. Tinggal kerjakan saja. Iya. Berarti nanti saya akan kirim omongan Bang Tareh ini terkait perda kesenian dan perda kebudayaan ini ke teman-teman di DPRD kota. Iya, diseplit aja. Kalau umpamanya mau disatukan, itu kan perlu ada naskah akademik lagi kan. Sementara ini kan sudah ada kerja-kerja. Ya biarin aja ada perda kesenian. Jadi ketika nanti di dalam perda atau ranperda lah ya, rancangan perda pemajuan kebudayaan, ketika menyinggung soal kesenian tinggal merujuk aja tentang perda kesenian yang sudah disahkan, misalkan gitu, nomor berapa gitu kan, tahun berapa kan gitu. Tidak rumit intinya. Nggak rumit. Oke. Nah yang perlu dikonsentrasiin di dalam apa nama tuh ranperda, termasuk ada dalam naskah akademiknya pemajuan kebudayaan di Kota Palembang, gitu. Nah itu betul-betul dipotret. Khusus di Kota Palembang kan, mulai dari sejarah kota itu, apa problem-problem apa nama tuh 10 jadi 9 ya kesenian udah tersendiri kan, 9 apa nama tuh objek budayaan di Kota Palembang itu. Nah itu yang dirumuskan, nggak bisa apa namanya mencomot aja dari daerah lain gitu loh. Karena beda ya. Beda jiwanya. Oke. Naskah akademik itu kan menangkap jiwa sebenarnya kan. Menangkap persoalan kan. Nanti persoalan-persoalan ini yang kemudian dimasukkan di dalam apa ranperdanya. Ini naskah akademik ya, dengan metode Rosipi ada berbagai macam metode itu kan ditarik menjadi perda itu kan ranperda kan. Ada apa nama tuh ya apa nama ditulis lah dengan apa sesuai apa nama tuh regulasi yang ada ya.
mungkin ada ketentuan umum, kemudian ada yang mengatur objek-objek keseniannya kan. Kan banyak dari keseniannya dari musik, tari, sastra, kan gitu kan. Sampai kepada musik itu juga ada musik modern, ada musik ada kesenian modern, ada kesenian tradisional kan. Nah, sejauh-jauh lah, misal kita ambil, kalau tidak salah ingat, teman seniman bilang ada semacam kampung seni tapi yang terkait dengan seni pertunjukan di Kota Palembang nih? Dulmuluk. Nah, Dulmuluk Kota Palembang ya, Iya. ada juga wayang Palembang kan. Iya. Nah, yang kayak gitu yang diurusin gitu loh. Ya toh? Dan itu lebih spesifik untuk ngurusi wayang Palembang aja itu. Kurasa kalau kita detailkan banyak itu persoalan kan. Lah iya kan. Nah, yang dimajukan. Misal ini kan pasti ada hubungan dengan wayang Jawa ya. Tapi maksud saya apa ciri khas dari wayang Palembang? Kemudian bagaimana wayang Palembang hari ini? Kan begitu kan? Apakah ada kemajuan-kemajuan dalam baik isi ceritanya, pesannya pada publik atau pada masyarakat di dalam naskah-naskah wayang Palembang itu kan. Nah, yang kayak gini yang harus dikembangkan, termasuklah kesenian musik gitu. Termasuklah musik tradisional atau seni pertunjukan misalnya kan, termasuklah pertunjukan Dulmuluk tadi. Yang kayak gitu. Untuk ngurus kesenian dengan cabang kesenian yang gitu aja udah begitu rumit sebenarnya kan. Karena itu tidak bisa direduksi sedemikian rupa bahwa kebudayaan itu adalah kesenian, nggak bisa gitu kan. Iya. Oke. Senian salah satu unsur lah dari kebudayaan. Wah, ini jadi modal besar nih ya, omongan Bang Tareh terkait dengan modal bicaranya kesenian di Palembang dan kebudayaan di Palembang. Ya, saya kira di-split. Jadi bisa itu jadi inisiatif pemerintah kota, perda kesenian diusulkan ke DPR. Kemudian disusul dengan perda pemajuan kebudayaan. Jadi ada 2 perda gitu. Kira-kira gitu. Perda kesenian dan perda pemajuan kebudayaan. Bang Tareh, terima kasih. Obrolannya sore hari ini mudah-mudahan ini mencerahkan teman-teman kita di Dewan Kesenian Palembang. Mudah-mudahan ya. Bang Tareh sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.